Duka itu kami sukarela sampai saya terangkat di tahun 2010 itu kami tidak ada gaji sama sekali. Kami cuma tahu tujuan cuma satu, niat ikhlas, betul-betul ingin mendidik anak usia dini, dan tujuan kami dari rumah ke sekolah itu ingin ketemu dengan anak-anak kami. Tetap bekerja saja, ya, bekerja dengan ikhlas, insya Allah pasti kedepannya pasti pemerintah akan melihat kerja keras kita sehingga nanti kedepannya jauh lebih baik, mungkin bisa jadi PNS. Nama saya Risma Santi Rauf, SPD AUD. Saat ini saya diamanahkan menjabat sebagai Kepala TK Negeri Mekongga Kolaka terhitung bulan September kemarin tahun 2021. Saat ini saya juga menjabat sebagai Ketua Kepala TK Kabupaten Kolaka, yang mana KKTK itu di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka, yang terkhusus mungkin membidangi PAUD dan PNFI, Dinas Pendidikan dan Kabupaten Kolaka. Saat ini kelompok kerja Kepala TK Kabupaten Kolaka menaungi 170 sekolah atau lembaga yang ada di Kabupaten Kolaka dari 12 kecamatan se-Kabupaten Kolaka. Kalau jabatan sebagai Ketua Kepala TK itu mungkin masih sumur jagung. Kelompok kerja Kepala TK kemarin terbentuk di 17 Januari tahun 2021. Fungsi dari kelompok kerja Kepala TK adalah menjadi salah satu wadah atau komunitas yang memang bertujuan untuk membentuk kinerja kepala sekolah yang profesional dan menjadikan PAUD itu berkualitas menuju generasi emas. Visi dari kelompok kerja Kepala TK itu bagaimana kita membentuk PAUD atau anak usia dini itu cinta tanah air, berakhlak mulia, dan betul-betul berada di perannya bermain, berada di dunia anak, yang memang tujuannya itu bagaimana menjadi pondasi awal yang kokoh dan menjadikan PAUD itu berkarakter. Sudah makan, sudah cuci tangan. Oh wow, datang manjanya. Wow, datang manjanya. Ayo, leng digeleng, benang duduk manis. Diputar, tangan diputar, ular melingkar. Sekali, bukan seberapa penting sekali. Karena usia 0 sampai 6 tahun itu adalah masa golden age, masa kemasan, yang mana di sini dunia merekam anak yang betul-betul itu berada di PAUD. Jadi masa itu kita memang membentuk anak-anak itu menjadi pondasi awal. Mungkin kita paham bersama bahwa pondasi itu adalah letak dasar. Di saat pondasi itu kokoh, satu bangunan, insya Allah akan kedepannya akan kokoh juga. Kalau di PAUD sudah kokoh, dia sudah berkarakter, dia sudah kuat, insya Allah kedepannya anak-anak itu di jenjang-jenjang berikutnya tidak akan mudah untuk digoyahkan di dunia pendidikan. Dibentuk karakternya, dibentuk mentalnya, dibentuk bagaimana betul-betul bisa berkarakter yang baik, membentuk karakter memang di mana anak-anak itu dipacu, digali apa yang menjadi bakat-bakat mereka. Kalau sulit, mungkin kita berbeda dengan SD, berbeda dengan SMP, tapi di saat suatu yang mungkin agak jarang orang tahu itu sebenarnya di PAUD itu bisa menjadi enjoy, bisa menjadi santai kalau kita pendidik itu masuk ke dunia anak. Masuk ke dunia anak dalam hal mungkin kita menggunakan bahasa itu mungkin bahasa ibu, bahasa sehari-hari,
Jadi kalau itu yang kita gunakan, kita komunikasi sama mereka itu luar biasa. Lagi kegiatan apa sekarang? Kegiatan apa, Nak? Lagi apa? Wih, makan ayam. Iya, asiknya deh. Ja'alna minal muslimin. Biari kita berdoa. Tapi mungkin itu yang menjadi mungkin salah satu, karena kenapa kebanyakan perempuan, karena memang guru PAUD itu memang bukan kita bilang tidak menggunakan bahasa sebagai seorang ibu. Itu sulitnya di guru PAUD itu karena kita harus masuk di karakter masing-masing anak. Jadi dalam sekelas itu seumpama kalau dia 15 anak, berarti harus ada 15 karakter yang harus kami pahami. Itu yang harus kami pahami, dan itulah mungkin hebatnya guru PAUD. Hebatnya guru PAUD di situ. Itu tadi yang saya bilang, Pak, bahwa masa keemasan anak itu di 0 sampai 6 tahun. Masa merekamnya dia di situ. Dan itu akan terjadi sekali dalam seumur hidup mereka. Di masa 0 sampai 6 tahun itu, masa keemasan itu, apa yang kita berikan ke anak itu akan terbawa sampai mereka tua. Dan mudah untuk dibentuk itu di masa 0 sampai 6 tahun. Kalau mungkin sudah lewat dari masa 7 tahun, sudah ada lagi mungkin masa-masa yang sudah agak-agak sulit lah mungkin untuk dibentuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau pengalaman mau cari yang pengalaman suka dukanya, yang pengalaman itu mungkin saya berkecimpung di PAUD itu di tahun 2005 dengan kami awal masuk di istilahnya mungkin sukarela ya. Saya pertama awal itu di TK Negeri Pembina Kolaka di atas. Saya banyak menimba ilmu di sana. Melalui atasan, melalui teman-teman, dan yang suka dukanya, yang sukanya itu mungkin bisa mengenal anak, bisa mengenal karakter-karakter anak, dan duka itu kami sukarela sampai saya terangkat di tahun 2010 itu kami tidak ada gaji sama sekali. Tapi kita enjoy, Pak, kita enjoy karena dari saya 2005 sampai 2010 di TK Negeri Pembina Kabupaten Kolaka sebagai honor, kami tidak ada gaji sama sekali. Sama sekali tidak? Tidak ada sekali, sama sekali. Itu sport mungkin dari orang tua, dari suami, kebetulan kami sudah berkeluarga. Apa ya kita bilang, mungkin karena kita mencintai pekerjaan, sehingga gaji di saat itu tidak terpikirkan. Kami juga mengalir apa adanya, jalan sampai kita tidak bisa berpikirlah bahwa kami cuma tahu tujuan cuma satu, niat ikhlas, betul-betul ingin mendidik anak usia dini, dan tujuan kami dari rumah ke sekolah itu ingin ketemu dengan anak-anak kami, kerinduan yang begitu besar yang ingin ketemu sama mereka. Jadi gaji itu kayaknya terabaikan dengan sendirinya. Pernah. Karena kalau rasa lelah itu pasti ada dalam setiap diri manusia. Itu kita tidak bisa pungkiri. Di saat lelah itu ada, mungkin di saat kami namanya perempuan yang berumah tangga, di satu sisi kami seorang ibu, di satu sisi kami seorang istri, dan di sisi lain kami ingin berkarir sebagai seorang guru. Jadi otomatis di saat mungkin ada benturan masalah keluarga, dengan kami tetap harus menjalani profesi sebagai guru, kadang ada rasa lelah itu muncul. Tapi kembali lagi saya, kalaupun mengingat itu, semua terbantahkan dengan begitu melihat senyum anak-anak, begitu melihat canda mereka di saat kita bergelut dengan mereka, itu kayaknya hilang semua beban yang ada sama kami pribadi guru itu hilang dengan sendirinya. Artinya definisi guru ya otomatis kami orang yang digugu, ditiru dan dicontoh, karena guru itu
terkadang menjadi idola buat anak-anak. Jadi memang kami betul-betul harus berada di posisi harus memperlihatkan yang terbaik lah. Harus terbaik karena kenapa? Kita akan dicontoh oleh masyarakat, kita akan ditiru apa yang kita buat oleh anak-anak kita. Jadi memang posisi guru itu memang selain dari mendidik, memang kami memberikan pengalaman langsung kepada anak-anak. Walaupun mungkin saya berada di sini itu 9 September 2021 yang mungkin di saat mungkin Bapak lihat kondisi sekolah ini dengan di saat saya pertama kali datang, mungkin apa ya, kalau saya ingin mengungkapkan itu luar biasa, mungkin emosional saya akan muncul, tapi saya merasa tertantang karena saya harus saya datang ke sini kemarin Pak, itu belum sampai mungkin 10 murid yang ada di sini. Dengan keadaan halaman yang mungkin orang bilang kebun dalam kota. Kebun dalam kota. Jadi sekolah ini mungkin orang kata itu bilang mungkin kebun dalam kota yang kita kondisinya yang mungkin memprihatinkan mungkin dengan anggapan masyarakat bahwa sekolah ini sudah mati. Sekolah ini sudah mati. Jadi ketika amanah itu diberikan kepada saya, langkah pertama yang saya dekati adalah guru. Bagaimana menjalin komunikasi, menjalin emosional yang baik dengan guru, memberikan mereka edukasi bahwa yang pertama harus kita lakukan adalah menanamkan rasa ikhlas. Rasa ikhlas dan cinta dengan pekerjaan. Di saat dua itu tertanam di hati kita, keikhlasan hanya mengharapkan ridho dari Allah, itu kita tidak bisa pungkiri Pak, selain dari dana. Kedua, bagaimana saya mengajak guru-guru untuk mencintai pekerjaan. Karena kalau dua ini ada Pak, pasti enjoy. Dan alhamdulillah itu yang terjadi, guru-guru sudah mulai mencintai betul pekerjaannya, mencoba ikhlas karena saya masuk di sini, guru-guru di sini ternyata luar biasa Pak. Mereka dari 2005 saya sama-sama di sini, mereka ternyata masih ada sekolah yang di dalam kota itu mereka tidak mendapatkan honor sama sekali. Mereka hanya mengharapkan pengabdian, mereka mengharapkan mungkin ridho dan lillahi ta'ala saja Tuhan yang mereka itu yang ternyata itu yang saya dapatkan dari mereka guru-guru honor di sini. Guru adalah sebagai contoh atau teladan buat anak-anak kita. Kalau menurut saya, jadi kita sebagai guru memberikan contoh bagaimana kita bersikap, bukan cuma memberikan ilmu, tetapi bagaimana kita memberikan mereka sikap atau karakter supaya kedepannya mereka jauh lebih baik. Itu yang biasanya itu kalau biasa anak-anak mungkin di usianya yang masih di bawah mungkin 5 tahun atau 4 tahun ya, karena mungkin karena masih kebiasaan di rumah di bawah, jadi kadang mereka biasa perlu kita pendekatan lebih dekat dengan anak-anak. Hanya kebetulan saya selalu dapat di usia 5 tahun ya untuk anak TKB. Ya itu mungkin jadi anak yang untuk TKB mungkin mereka sudah agak mengerti dibandingkan dengan anak TK, TKA atau KB-nya. Tetap bekerja saja. Ya, bekerja dengan ikhlas, insya Allah pasti kedepannya pasti pemerintah akan melihat kerja keras kita sehingga nanti kedepannya jauh lebih baik, mungkin bisa jadi PNS.
untuk keluar kabupaten belum, tapi minimal sekarang kelompok kerja kepala TK sudah terlihat di masyarakat, dan kegiatan-kegiatan yang bisa kami tampilkan kemarin itu mungkin kalau mungkin terlihat awal, iya. Pertama, melakukan kegiatan parenting ibu dan anak, yang mungkin beberapa lomba yang dilihat di swalayan. Yang kedua, kemarin pas momennya bulan Ramadan, kami pesantren cilik, jadi mendatangkan dari seluruh kecamatan itu di Masjid Agung, hampir sampai 700 lebih anak kumpul di situ, yang memang tujuannya religiusnya ada kami dapat. Dengan kemarin kegiatan-kegiatan di Top Swalayan itu seperti pawai yang memang melibatkan orang tua. Kalau program diunggulkan, kalau KKTK memang kembali ke topoksinya bagaimana menjadikan guru-guru TK atau guru PAUD itu betul-betul berkualitas dan berada di tempat profesionalnya mereka. Jadi bagaimana saya berusaha membangun bahwa mengajak teman-teman untuk betul-betul PAUD itu dijadikan tempat untuk wadahnya mereka untuk bagaimana belajar, bagaimana kita bersosial dengan masyarakat. Jadi memang itu tujuan utamanya, untuk memang mengenalkan bahwa guru PAUD itu bisa bersaing dengan guru-guru yang ada di atasnya. Pendidikan usia dini yang kalau untuk pemerintah Kabupaten Kolaka sudah alhamdulillah luar biasa. Supportnya, pendampingannya, terkhusus Ibu Bunda PAUD, Ibu Hajah Herti Safei, yang memang dari dulu masanya beliau sampai sekarang, kalau untuk di PAUD luar biasa dukungan beliau sebagai Bunda PAUD Kabupaten Kolaka. Kalau untuk kedepannya kami hanya mengharapkan satu, bagaimana kesejahteraan guru-guru di PAUD yang terkhusus, yang bersentuhan langsung dengan pemerintah. Itu yang mungkin kami titipkan satu, melihat kesejahteraannya guru-guru PAUD yang ada di Kabupaten Kolaka.